kamu lagi siap-siap mudik atau masih nunggu THR nih? Sebelum mudik, bagaimana kalau kita rancang perjalanan kamu? Iya, untuk menghindari macet, kita bisa hitung waktu perjalanannya loh. Kira-kira macetnya bakal separah apa ya, Hima? Berdasarkan data tahun lalu, tahun 2024, jumlah pemudik lebaran mencapai 193,6 juta orang. Tahun ini diprediksi akan mencapai 146,48 juta pemudik. Wah, lumayan banyak juga ya. Coba kita hitung persentasenya. Jumlah tahun ini 146 juta jiwa, dikurang jumlah tahun lalu 193 juta jiwa. Setelah itu dibagi dengan jumlah tahun lalu yaitu 193 juta jiwa, kemudian dikali 100%. Hasilnya minus 24,4%. Berarti ini adalah penurunan ya, Hima? Benar. Ini adalah kabar baik Tika dan Matfam. Hasil ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi atau BKT Kementerian Perhubungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Litbang Kompas. Meskipun prediksi ini menunjukkan penurunan, tetapi jumlah yang sebenarnya bisa saja berbeda pada puncak arus mudik, Hima. Yap, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan transportasi, kondisi ekonomi, atau pergeseran preferensi pemudik dalam memilih moda transportasi. Pada mudik lebaran tahun lalu, transportasi kereta api banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yaitu mencapai 20,3%. Kemudian disusul oleh bus 19,4%, mobil 18,3%, dan sepeda motor sebesar 16,7%. Kira-kira tahun ini ada berapa orang yang memilih transportasi dengan mobil, Tika? Persentase peminat mobil tahun lalu 18,3%. Dikali prediksi jumlah pemudik tahun ini 146 juta jiwa, maka akan ada sekitar 26 juta orang. Sepertinya perjalanan akan lebih lama karena macet ya, Matfam. Jangan khawatir, Hima dan Matfam, Tika punya solusinya. Kita bisa memperkirakan sendiri waktu perjalanan supaya lebih siap. Wah, seru nih. Jadi kita nggak hanya mengandalkan aplikasi, tapi juga bisa memahami cara menghitungnya sendiri. Nah, menghitung waktu perjalanan itu gampang. Kita hanya perlu tahu jarak tempuh dan kecepatan rata-rata kendaraan. Rumusnya simpel banget. Coba kita hitung, Tika. Jaraknya 285 km dan kecepatan rata-rata saat kondisi normal adalah 60 km per jam. Berapa lama waktu tempuhnya? Oke, kita bagi 285 km dengan 60 km per jam. Hasilnya 4,75 jam. Untuk mengubah pecahannya ke menit, kita kalikan 0,75 dengan 60, yaitu 45 menit. Jadi, waktu perjalanan kita sekitar 4 jam 45 menit. Nah, kalau macet, kecepatannya pasti berkurang. Misalnya, kecepatan rata-rata turun menjadi 40 km per jam. Maka, 285 km dibagi 40 km per jam hasilnya 7,125 jam. Lalu 0,125 dikali 60 menit hasilnya 7,5 menit. Jadi waktu tempuhnya sekitar 7 jam 7 menit, Matfam. Betul, dengan perhitungan ini kita bisa memperkirakan jam keberangkatan yang efektif dan mengatur strategi yang tepat. Jadi Matfam, pastikan untuk merencanakan perjalanan dengan mempertimbangkan kondisi jalan. Iya, misalnya berangkat lebih pagi atau lebih malam bisa membantu menghindari kemacetan. Benar, kalau jalanan sepi dan kecepatan rata-rata 80 km per jam, perjalanan sejauh 285 km bisa ditempuh dalam sekitar 3 jam 34 menit. Tapi jangan lupa, perjalanan bukan hanya soal kecepatan. Kita juga perlu memperhitungkan waktu istirahat, makan, sholat, atau keperluan lainnya. Jadi, rencanakan dengan baik dan tetap berkendara dengan aman. Nah sobat, sekarang sudah tahu cara menghitung waktu perjalanan sendiri. Kalau Matfam mudik, biasanya pilih berangkat pagi atau malam? Yuk tulis di kolom komentar.